Mau seringkali kita semua berjumpa dengan masalah dan ada banyak orang tidak kuat, tidak mampu bertahan. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, kita diberi pengajaran. Diberikan jalan keluar bagaimana orang bisa bertahan untuk lebih realistis terhadap sebuah keadaan, sakit penyakit kah, persoalan rumah tangga kah, persoalan pribadi kah, atau apapun. Dia kasih jalan keluar. Sesungguhnya untuk orang tetap bisa bertahan, orang tetap bisa ada dalam hati yang penuh dengan sukacita, orang bisa tetap berbahagia dalam situasi apapun. Kita siapkan hati kita mau belajar dari firman Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan berkata, latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Karena itu kita sangat percaya dan saya kira saudara-saudara juga meyakini dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jerit payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita mulai semuanya dengan kita angkat hati kita kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Kita percaya berkat Tuhan itu terlalu banyak yang membuat kita masih ada hingga hari ini. Kalau kita hitung-hitung terlalu banyak dan terlalu besar berkat Tuhan itu sehingga patutlah kita mengucap syukur. Sekalipun kita sadar kita orang-orang berdosa, maka kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku seluruh dosa dan kesesatan kita sambil memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Pastikan kita bersama-sama dengan orang-orang terkasih dalam hidup kita. Baik suami, istri, anak-anak semuanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus. Kami mau belajar firman Tuhan. Setelah seharian ini kami ada dalam berbagai aktivitas kami, juga dalam pelayanan kami. Kami mohon Tuhan berkati kami, biar kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik, dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan kehendak firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, jangan tawar hati juga waktu kamu menghadapi maut. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan sejumlah hal di mana kita dituntun nanti untuk melihat apa yang harusnya dilakukan. Bahwa kadang-kadang orang merindukan sesuatu untuk dia terus bertahan. Mau seringkali kita semua berjumpa dengan masalah dan ada banyak orang tidak kuat, tidak mampu bertahan. Pernahkah saudara merenungkan, pernahkah saudara hadapi, coba renungkan, pernahkah saudara hadapi sebuah masalah yang membuat saudara tidak mampu bersabar lagi. Sudah tidak lagi mampu bertahan. Seperti mau mati rasanya dan saudara sudah pasrah saja pada itu keadaan. Saudara semestinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya itu yang dalam pikiran saudara. Pernahkah saudara alami begitu? Ya. Beberapa orang mungkin sudah putus asa dengan masalah-masalah dalam hidupnya. Beberapa orang merasa sudah tidak laku lagi. Beberapa orang justru merasa, hidup ini sudah tidak ada arti lagi sama sekali. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, waktu kita belajar bagian ini, sesungguhnya kita diberi pengajaran. Diberikan jalan keluar bagaimana orang bisa bertahan berhadapan dengan sesuatu.
bisa bertahan untuk lebih realistis terhadap sebuah keadaan, sakit penyakit kah, persoalan rumah tangga kah, persoalan pribadi kah, atau apapun. Dia kasih jalan keluar. Sesungguhnya untuk orang tetap bisa bertahan, orang tetap bisa ada dalam hati yang penuh dengan sukacita, orang bisa tetap berbahagia dalam situasi apapun. Nah, saya kira 3 hal yang malam hari ini akan kita pelajari bersama ini menjadi penting bagi kita. Pertama, saudara-saudara, kita diminta supaya tidak tawar hati meskipun manusia jasmani kita merosot. Kita hidup ini, saudara-saudara, akan menuju pada kemerosotan secara jasmani. Kita tidak kuat lagi. Kita tidak kuat. Dari sehari ke sehari itu kelihatan mungkin tambah gemuk, iya. Tetapi belum tentu tambah kuat. Justru kita makin menurun, kita makin tidak kuat. Kita semakin tidak kuat. Lalu oleh karena orang sudah tidak kuat lagi, dia sudah sakit-sakitan lagi, dia sudah tidak bisa berdaya, sudah pensiun, rasa-rasanya waktunya sudah sangat senja, sudah sore, sudah mau terbenam, ini dia hidup. Lalu bagaimana sementara ini supaya dia bisa menjadi kuat dan lebih bisa menikmati hidup ini dengan sukacita? Disarankan bagi kita menurut pembacaan ini supaya kita membangun kehidupan rohani yang kuat, kehidupan batinia yang kuat. Kehidupan batinia itu sebegitu pentingnya untuk buat kita tetap semangat, buat kita tetap kuat di hari-hari seperti ini ketika fisik kita dari sehari ke sehari makin menurun. Itu yang bisa membuat kita kuat. Bayangkan kalau fisik sudah menurun lagi, rohani sudah menurun lagi, dan sampai kita sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, ada masalah. Sakit penyakit yang membuat kita sudah tidak bisa. Kita tidak mau sakit, tapi oleh karena usia, barang yang terpakai itu selalu akan mengarah pada kehausan, pada sakit sesungguhnya. Lantas pembacaan ini bilang supaya kamu tetap kuat dalam situasi seperti apapun, kamu harus membangun kehidupan rohani, kehidupan batinia yang baik, supaya fisik makin lemah, tetapi keadaan rohani kita makin kuat. Betapa tidak berartinya hidup ini bahwa ketika fisik sudah lemah, lagi yang batinia punya, yang rohani pun sudah hilang. Betapa kita sudah sepertinya kehabisan segala sesuatu di dunia kalau hal itu yang justru terjadi dalam hidup kita. Banyak orang, saudara-saudara, sudah mati sebelum waktu mati oleh karena dia punya tubuh rohani, batinianya sudah tidak ada. Dia tidak perhatikan itu. Lalu bagaimana membangun itu? Kita hanya bisa akan membangun kehidupan rohani kita, kehidupan batinia kita dengan percaya pada Tuhan. Dalam percaya itu kita menumbuhkan kehidupan beriman kita. Sekolah minggu dulu mengajarkan lagu-lagu yang saya kira baik untuk hal ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Tetapi ini harus didasarkan pada percaya supaya kehidupan rohani kita bertumbuh. Ya, walau tua, dalam keadaan apapun tetap mesti sukacita. Dia bangun ini kehidupan rohani, itu menjadi tanda supaya kita tetap bersukacita. Bangunlah kehidupan rohani. Fisik kan pasti menurun. Saudara kan sudah bisa bayangkan seberapa menurunnya saudara-saudara di masa tua ini. Tapi kehidupan rohani yang dibangun itu sangat penting, sangat baik. Bagaimana cara membangun? Orang mesti membangun dia di atas fondasi yang namanya percaya. Dalam percaya itu lagu sekolah minggu kasih tahu. Supaya bertumbuh kehidupan rohanimu, maka baca kitab suci. Orang bisa baca kitab suci, tapi kalau dia tidak baca dalam percaya, dia hanya baca dalam gugatan demi gugatan, perdebatan demi perdebatan. Orang bisa saja doa, tapi belum tentu dia percaya. Ada banyak orang berkata-kata dalam doa, tetapi tidak percaya kepada apa yang dia doakan. Bagaimana kehidupan kita bisa bertumbuh secara rohani? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kan sudah pasti yang bukan tumbuh itu, yang tumbuh lagi kita pun gigi kok, kita pun alis mata kok. Ini yang tumbuh ini, kita pun kehidupan rohani. Karena itu membangunnya mesti di situ. Baca kitab suci, doa setiap hari. Bangunlah kehidupan rohani kita supaya kita tetap kuat. Orang-orang tua dulu selalu bilang, aduh Pak Pendeta, kalau kita tanya bilang sehat kok, demi ya namanya orang tua pun sakit ya begitu.
Kadang-kadang mereka tetap ada, tetapi dengan sukacita ini disebabkan karena kehidupan rohani itu dibangun. Kalau saudara dan saya tidak membangun kehidupan batinia, kehidupan rohani, sesungguhnya kita sudah tidak ada. Karena fisik kita ini dari sehari ke sehari akan makin menurun, makin merosot. Saudara bisa bayangkan 10 tahun lalu, 15 atau 20 tahun lalu, saudara bisa dilihat sebagai orang yang kuat sekali. Berdiri aman, jalan aman, lari aman. Sekarang mungkin saudara rasa itu semua sudah hilang. Dari segi fisik, jasmani kita sudah tidak ada. Tapi rohani kita bisa kita bangun di situ. Nah, rohani yang dibangun ini yang akan menolong kita supaya tetap semangat. Situasi yang rumit itu tetap dijumpai, tetap ada. Orang tua tetap akan sakit. Kami juga yang muda-muda sakit. Kita marah dengan sejumlah hal. Kita kecewa dengan sejumlah hal, toh. Oleh karena fisik kita sudah makin menurun. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia tidak berarti lagi karena dia pun sakit, karena dia pun macam-macam. Ya jangan itu karena lemah, semua ikut lemah habis. Rohani ini mesti dibangun. Kita pun tubuh batinia mesti dibangun. Itu dia pun syarat pertama. Supaya kita tetap kuat, kita dalam keadaan apapun. Orang-orang lansia suka menyanyi, siapa bilang lansia tidak berguna. Nah, supaya berguna itu bangun kehidupan rohani. Itu sudah baik gitu. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, dinasihatkan kepada kita semua supaya kita ingat baik-baik bahwa penderitaan itu ada. Oleh karena kita ada dalam penderitaan, jaga ini kehidupan seperti apapun, tetapi itu menuju pada penderitaan, pada kelemahan jasmani, kelemahan fisik. Dia bilang begini, hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, berbagai-bagai persoalan, dinamika, dan lain sebagainya secara jasmani, tubuh kita, juga dalam persoalan-persoalan sosial dan lainnya yang kita alami, iya ada. Tapi disebutkan begini, itu semua masih kecil itu. Tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan buat kita. Sehingga jangan hanya lihat pada masalah yang kita alami saja. Jangan kemudian kita pun mata tertuju kepada kita pun sakit, jantung sakit, hati kita pun kegagalan hari ini dan segala. Dan berbagai-bagai soalan yang membuat kita merasa bahwa kita pun hidup ini sudah titik yang paling nol, susu tidak bisa lagi. Beberapa orang tua bahkan bilang, Tuhan kenapa kau tidak ambil saya, sudah disustres dengan keadaan. Kenapa? Karena tadi teori ini tidak dipakai. Pembacaan ini kasih tahu. Ini penderitaan semua yang kita alami, penderitaan ringan, penderitaan biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan buat kita. Sehingga kalau orang menanti kekekalan, matanya tertuju kepada kekekalan, dia sangat kuat untuk itu. Ada banyak orang tua usia 60 atau 70 ke atas itu, mereka selalu bilang kalau ada dengar ada orang meninggal, mereka bilang, aduh, dia yang meninggal itu masih adik-adik dari kami ini. Dia yang meninggal itu masih adik-adik. Dia masih, dong yang masih adik-adik sudah meninggal, tahu saya kapan? Dia omong bilang tahu saya kapan, itu sebenarnya dia mau menanti kira-kira dia kapan. Dia sudah sangat siap. Karena soal kekekalan itu, di mana dia ada di sini dan dia tahu hal-hal yang dia alami dalam sakit fisik dan lain sebagainya, tekanan-tekanan semua yang dia alami. Oh itu belum sebenarnya apa kalau dibandingkan dengan kekekalan. Dia mau menjaga itu kekekalan. Dia mau menjaga relasi dia dengan Tuhan supaya kekekalan itu kemudian tetap untuk menjadi bagian-bagian dalam miliknya. Hidupnya setiap hari dalam kekekalan. Sehingga dia hidup di dunia dalam kelemahan fisik misalnya, tetapi investasi kerajaan sorga itu, kekekalan itu, tetap dia gumuli terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya kira itu jadi luar biasa itu hebat itu. Nah, itu penting buat kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dia kasih tahu sebab apa. Jadi bukan saja kita membangun kehidupan rohani kita dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi sekaligus juga kita jangan melihat saja pada penderitaan. Kan bagi dia ini yang ringan ini. Mata kita mesti tertuju pada kekekalan, sesuatu yang besar sekali dalam rancangan Tuhan bagi kita. Tetapi yang berikut dia bilang begini, janganlah kita juga terlalu melihat pada hal-hal yang kelihatan saja. Semua yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah ini mesti dijaga sudah. Taruh perhatian betul-betul kepada kekekalan. Taruh perhatian betul-betul kepada sesuatu yang tidak sementara.
Karena kita justru hidup di dunia ini, hidup dalam sementara, tidak kekal. Tetapi nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga itu sebuah kekekalan. Saudara-saudara, itu hal-hal yang menjadi refleksi kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Karena kita akan berjalan sampai satu waktu di mana kita semakin lemah, kita semakin lemah. Tapi ini kehidupan batiniah ini harus bangun tinggi. Supaya kemudian kita akan mengatakan ini perkara-perkara ringan. Ringan ini bukan berarti kita bisa atasi sendiri, tidak. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau yang paling besar saja Tuhan bisa menolong kita, apalagi yang kita sebut sebagai yang ringan-ringan. Sehingga mata hati kita, mata kepala kita tidak tertuju kepada hal-hal yang terbatas di dalam dunia yang bisa disentuh semua yang kelihatan itu. Tetapi lebih kepada hal yang lebih besar yang Tuhan kerjakan dalam kekekalan itu. Sehingga betul-betul hidup kita, kita tahu kita lagi berjalan hari ini di sini di dunia dalam arak-arakan menuju kepada kekekalan. Bersama-sama dengan Kristus di surga. Kami mau bangun itu percaya di sini. Percayalah esok hari pasti lebih baik karena Tuhan menyertai. Amin. Kita percaya dari sehari ke sehari. Saudara harus bangun itu betul-betul dalam pikiran perasaan saudara. Sehari ke sehari, Tuhan itu terlalu baik, terlalu luar biasa. Menuntun dan menolong kita. Dinamika hidup ini mungkin terlalu keras. Tempat dan masalah yang saudara ada sekarang ini mungkin terlalu berat. Tapi Tuhan menyertai dengan harapan, kekuatan dan juga kehidupan batiniah yang sehari ke sehari semakin kuat.